Baik, selamat siang untuk Pak Tamsir dan juga teman-teman sekalian. Di sini saya akan membahas tentang teknologi blockchain dalam proyek. Di sini perkenalkan dulu saya sendiri Richard Cahyadi dengan NIM 1223031. Lalu saya akan membahas tentang latar belakang dan permasalahan. Lalu di sini ada dua poin, yaitu yang pertama kegagalan proyek publik yang mau mengimplementasikan proyek infrastruktur besar, khususnya di negara berkembang seperti Bangladesh itu sering gagal akibat masalah pembangunan yang berkelanjutan. Nah, jadi gejala utamanya ini adalah pembengkakan biaya atau cost overrun yang masif dan keterlambatan jadwal yang sangat parah. Untuk yang poin yang kedua itu ada akar permasalahan utama, yaitu eh, dengan studi mengidentifikasi 38 faktor penghambat. Penyebabnya itu yang paling krusial meliputi praktek pemberian tender kepada penawar rendah tanpa kualifikasi yang memadai, untuk manajemen data atau dokumen yang buruk, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari para pemangku kepentingan. Di sini ada dampak dari inefisiensi proyek. Untuk waktu overrun maksimal itu hingga 400%. Lalu untuk biaya overrun maksimal, biayanya itu sendiri hingga 250%. Untuk rata-rata keterlambatan itu sekitar 35%. Dan inflasi akibat data buruk itu 20%, biayanya menjadi naik. Jadi di statistik kerugian proyek infrastruktur di negara berkembang ini menunjukkan betapa rentannya sistem manajemen tradisional terhadap manipulasi dan miskalkulasi estimasi. Lalu untuk solusi dan teknologi blockchain ini sendiri ada 3 poin. Yang pertama itu kepercayaan. Dengan menghilangkan dependensi pada pihak ketiga, hal ini secara drastis memangkas waktu dalam proses kontrak, rantai pasok maupun audit proyek. Dan juga dibutuhkan transparansi dengan informasi diperbarui otomatis dan bersifat terbuka untuk pihak yang berwenang sehingga pemilik maupun vendor dapat memonitor status secara real time. Dan juga dibutuhkan imutabilitas, dengan begitu sebuah data atau transaksi tercatat dalam blok, data tersebut tidak akan pernah bisa diubah ataupun dimanipulasi atau dihapus secara sepihak. Lalu untuk tiga komponen e-procurement itu yang pertama aset digital dengan notaris digital absolut dari seluruh dokumen resmi, pengadaan dari tahap awal hingga akhir. Lalu ada tanda tangan digital, penggunaan kunci publik dan private itu menjamin legalitas. Lalu ada autentikasi dan juga validasi persetujuan dokumen. Yang ketiga itu protokol multisignatur, eh, mekanisme krusial untuk transaksi finansial yang mewajibkan persetujuan dari multi pihak sebelum dana dapat dicairkan. Lalu untuk potensi resolusi masalah. Jadi di sini ada 25 isu proyek terselesaikan. Dengan efektivitas adopsi blockchain ini sendiri dari 38 isu penghambat proyek yang teridentifikasi dalam penelitian, implementasi blockchain ini berpotensi menyelesaikan 25 masalah secara langsung. Dan untuk keamanan ini sendiri menghilangkan risiko lelang curang dan menjamin pelacakan material secara real time. Lalu untuk akuntabilitas penuh, keterlambatan proyek dapat dilacak langsung ke pihak yang bertanggung jawab tanpa bisa disangkal atau immutability. Untuk keunggulan implementasi ini sendiri, eh, ada 4 kategori, yaitu yang legal itu dengan tender online tepat waktu, dan dampak proyek untuk publiknya sendiri itu transparansi sistem tender yang mengeliminasi praktik suap dan memastikan pemenang tender yang objektif. Lalu ada manajerial dengan pelacakan aset dan inspeksi cepat, dan juga berdampak dalam proyek publik itu komunikasi antara pihak lebih mulus, serta pelacakan alat atau material mencegah penundaan pekerjaan lapangan. Lalu ada finansial dengan keunggulan utama seperti smart contract pencarian. Lalu ada dampak pada proyek publiknya sendiri, transfer dana otomatis dan aman berbasis syarat.
atau trigger base, mencegah penyelewengan anggaran. Dan juga yang terakhir itu ada organisasional. Dengan keunggulannya yaitu manajemen vendor berbasis data. Lalu untuk dampak dalam proyek publik ini, rekam jejak historis tersimpan abadi. Ini mempermudah estimasi dan perencanaan proyek di masa depan. Lalu untuk kerangka e-procurement ini, yang pertama itu ada tahap 1 sampai tahap 4. Untuk tahap 1, saya akan menjelaskan tentang inisiasi, pembuatan akun oleh project manager di platform cloud atau blockchain, seperti contohnya itu Oracle, yang desain node dan pembuatan API. Lalu ada tahap kedua, publikasi, iklan pengadaan dipublikasi, lalu vendor mendaftar dan menerima sesi partisipasi dari atau notaris langsung dari blockchain. Selanjutnya ke tahap yang ketiga itu ada evaluasi. Jadi penawar itu diberi peringkat otomatis oleh sistem berdasarkan harga dan durasi tanpa intervensi manipulatif manusia. Yang tahap yang terakhir itu ada eksekusi, pembuatan smart contract eh, dengan multi signature protokol, lalu notifikasi pemenang atau NOA itu tercatat dan pekerjaan dimulai. Di sini terdapat resiko dan platform Oracle ini sendiri. Untuk manajemen risiko adopsinya ini sendiri menawarkan ekosistem komprehensif, namun institusi perlu memitigasi tiga risiko utama. Yang pertama itu ada risiko operasional dengan biaya implementasi awal yang lebih tinggi dan resistensi pengguna terhadap sistem baru. Lalu ada yang kedua itu ada keamanan cyber. Nah, celah keamanan dari antar muka atau interface itu antara dunia nyata dan sistem blockchain. Yang ketiga itu ada resiko legal, yang dimana regulasi lintas batas dan standar perpajakan yang belum seragam secara global. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.